cukup banyak orang yang nggak sadar bahwa banyak perempuan yang dituntut untuk sempurna di dua peran itu. Secara fisik udah pasti, secara mental juga iya. Ya. Kembali lagi di podcast yang berjudul Kesehatan Mental Mulu. Ini memang podcast yang judulnya agak aneh ya, Pak. Masih banyak orang yang nggak ngeh gitu bahwa sebenarnya judul ini itu kayak itu loh teman-teman, ngingetin orang yang mungkin baru sibuk berkegiatan atau mungkin baru stres kehidupan sehari-hari, stres menjadi WNI. Lalu ada celetukan teman yang kesehatan mentalmu loh. Jadi semacam mengingatkan tentang menjaga kesehatan mental, dan di podcast ini tentu saja sesuai dengan judulnya, ini podcast yang berbicara ngobrol tentang kesehatan mental. Dan topik tema episode kali ini adalah peran ganda perempuan. Nah, buat kamu yang nonton ataupun dengerin podcast ini, tentu kamu pernah dengar ya istilah peran ganda perempuan, yaitu perempuan di satu sisi, di satu peran diminta, bahkan ada sebagian orang yang menuntut untuk menjadi istri dan ibu yang sebaik mungkin, urusan rumah, urusan anak itu harus sesempurna mungkin. Dan di peran yang lain, cukup banyak perempuan yang juga mesti karena situasi, karena kondisi, mesti mencari nafkah, mesti berkarir. Dan itu pun dituntut untuk sukses gitu. Dan di situ mari kita merenung bersama betapa tidak mudahnya karena menjadi perempuan berada di dua peran tersebut. Lalu muncul permenungan atau pertanyaan yang perlu kita upayakan bersama-sama. Jawabannya yaitu gimana ya perempuan dengan peran gandanya bisa menjaga kesehatan mental, bisa bahagia, dan tidak kehilangan jati dirinya atau tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan kali ini saya mengajak teman ngobrol, seorang psikolog, dan ternyata lulusan UGM juga, yaitu adalah Mbak Infanti Wisnuwardani. Oke. Dan tadi saya sudah, ada tepuk tangan. Banyak seribu orang. Iya. Rame ya di sini. Dan ternyata lulusan S1 UGM. Betul. Tapi kalau Mbak Infanti kan lanjut S2. Lanjut, alhamdulillah, tapi itu jedanya panjang, Mas. Oh gitu? Iya, boleh jedanya. Tahu, Mbak? Saya lulus 2010, baru lanjut tuh 2018. 8 tahun ada dulu. jeda 8 tahun. Masuk tahun 2006. 2006 S1. S1. Berarti aku kelar, Mbak Infanti masuk. Ya, kan? Jadi kita nggak sempat ketemu tuh. Iya, nggak sempat ketemu. Aku kelar 2006, kelar S1. Tapi ya karena kemalasanku, jangan ditiru ya teman-teman. Ini kemalasan ini suatu hal yang nggak baik. Lalu saya nggak melanjutkan S2. Kalau Mbak Infanti 2006 masuk S1, lalu lulus 2010. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kurang sebenarnya. Ya, itu sebuah hal yang luar biasa sekali ya kan. Lalu jeda 8 tahun. Jeda 8 tahun baru lanjut lagi profesi. Tapi ngomong lulus S1 kan itu berarti di Jogja kan? Di Jogja. Tinggal di Jogja dulu selama 8 tahun. Enggak, itu atau? Itu ke Bali, Mas. Jadi 2010 begitu lulus, ya syukur alhamdulillah langsung dapat kerja. Gitu, tapi penempatannya di Denpasar. Di pasar. Terus selang 8 tahun. 8 tahun di Denpasar, nggak nyampe 8 tahun sih ya, 2016 itu, dari 2016 terus pindah ke Tangerang. Sempat pindah ke Tangerang. Iya, setelah itu memutuskan untuk kuliah lagi gitu, Mas. Luar biasa ya, udah jeda selama itu tapi masih. Nah, ini yang perlu dicontoh teman-teman. Itu susah, Mas. Susah ya, jujur aja susah. Rasa belajar lagi gitu kan. Benar. Apalagi kan teman-teman sepantaran ini masih kinyis-kinyis ya, malah kan. Tapi jadi semangat muda lagi, Mbak ya. Nah, semangat mudanya ada tuh, bagusnya di situ. Jadi ada semangat mudanya, tapi sempat juga ngerasa down, Mas. Minder karena yang lain masih bagus ya, secara teoritis bagus, sedangkan saya teorinya udah menguap. Iya. Ada belajar lagi, baru muncul kepercayaan dirinya. 2018. Lalu kelarnya berarti 2020. Ya, betul. Psikolog klinis. Iya, ngambilnya. Sempat terjun ke industri, kerjanya di industri, tapi balik lagi untuk mengejar cita-citanya, pengennya klinis gitu. Iya, ini sebagai awalan ya, karena buat teman-teman mungkin juga masih belum banyak orang tentang tahu tentang psikolog itu seperti apa, dan tadi sudah menceritakan. Oke. Nah, kembali ke topik atau tema yang tadi saya obrolin di awal tentang peran ganda perempuan. Kan banyak ya, mungkin
cukup banyak orang yang nggak sadar bahwa banyak perempuan yang dituntut untuk sempurna di dua peran itu. Di rumah harus jadi istri, ibu yang ideal sekali, ya. Lalu di luar itu, di kantor, di perusahaan, tempat bekerja, mesti sukses karirnya, berprestasi di kerjaan. Sebelum kita bahas, mungkin ini yang ditunggu teman-teman adalah lebih ke solusinya. Tapi sebelum ke situ, karena ini obrolan tentang psikologi, biasanya dinamika psikologi. Dinamikanya dulu ya Mas. Dampaknya apa Mbak? Dampak dari peran ganda tersebut buat perempuan apa? Oke, nah sebelum masuk ke dampak secara teoritis ya, ini fun fact ya Mas. Jadi kenapa saya mengangkat saya senang banget dengan tema-tema ini karena saya tuh pernah ada di posisi itu. Gitu. Jadi sebagai ibu bekerja iya, sebagai istri iya, jauh dari anak pernah, jauh dari suami pernah gitu ya. Jadi ini bagian dari pengalaman dan juga dikolaborasikan dengan teori ya pada akhirnya gitu ya. Nah, kalau secara teori sendiri, kalau dari beberapa artikel gitu ya, ibu-ibu atau perempuan dengan peran ganda itu memang banyak mengalami masalah psikologis. Pertama, masalah stres. Gitu ya, masalah stres. Lalu ada gangguan tidur. Gangguan tidur? Iya. Nah, itu berdasarkan teori dan juga ada burnout ya. Burnout baik di kantor maupun burnout di rumah. Oh, dua ya, dua sisi. Iya, dua sisi, betul. Di kantor, ada juga burnout di rumah. Betul, di rumah. Nah, itu pun ternyata pernah saya rasakan gitu, gimana merasa menderita, jadi wanita yang paling menderita gitu, wanita yang paling merasa bersalah ketika anak ditinggalin, suami nggak diurusin ya, istilah kasarnya seperti itu gitu ya. Nah, itu membuat stres tersendiri gitu. Dan kelelahan juga ya mungkin ya Mbak? Lelah secara fisik gitu. Karena jam 8 sampai jam 5 sore, belum lagi di rumah itu habis itu ngerjain urusan rumah tangga ya. Secara fisik udah pasti, secara mental juga gitu. Jadi di situ ya beberapa dampak yang dirasakan gitu. Mungkin tapi sekarang karena literasinya memang sudah banyak ya, kesehatan mental mungkin masih bisa direduksi gitu ya. Waktu dulu dan sekarang juga mungkin mayoritas merasakan hal yang sama gitu. Dari sisi stres, tadi burnout, terus ada gangguan-gangguan kecemasan lainnya. Gangguan kecemasan, gangguan tidur tadi. Gangguan tidur, biasanya kan kalau udah tidurnya terganggu, semuanya akan bermasalah. Gitu. Itu menjadi ini ya, kayak pondasi yang sangat penting ya, ketika gangguan tidur. Kita kualitas tidur kita nggak sehat, nggak baik, terus akan berdampak ke yang lain ya. Tapi vice versa, ketika gangguan cemas itu kita alami, kadang gangguan tidur juga terpengaruh gitu kan. Betul. Jadi ya sama, fisik sama psikologis kan vice versa tadi seperti Mas Aji bilang gitu ya. Kalau fisiknya capek, psikologisnya ikut terganggu. Psikologis terganggu, fisiknya juga jadi capek kadang-kadang kayak gitu. Itu terkait dengan dampak psikologisnya yang dialami ya. Sebelum lanjut lebih dalam terkait dengan dampak psikologis, karena Mbak Infati tadi bicara tentang sekarang sudah banyak pembahasan mengenai hal ini. Mungkin ada perasaan ini juga nggak sih Mbak, kesendirian. Maksudnya betapa penatnya betapa seseknya ketika mengalami sesuatu dan kok kayaknya aku sendirian deh. Seperti itu kayaknya. Jadi gini, sekarang tuh banyak ya orang yang merasa rame sebenarnya ditemenin, tapi ngerasanya lonely aja gitu. Jadi itu yang membuat kayak kalau ada masalah kok nggak ada yang bantuin saya ya, nggak ada yang mau ngertiin aku, nggak ada yang mau bantuin aku. Gitu padahal nggak pernah disampaikan juga. Kadang seperti itu. Kadang merasa sudah cukup tertekan sehingga ketika orang tertekan itu kan kadang nggak tahu ya jalan keluarnya apa ya, gitu. Nggak bisa mikir ke sana gitu. Jadi pada akhirnya menarik diri, kebanyakan seperti itu. Mengisolasi diri gitu ya. Betul, dan pada akhirnya tadi tertekan dengan sendirinya. Jadi buntu, gelap gitu ya rasanya. Betul. Tapi disitulah justru sekarang ini pentingnya support system ya. Maksudnya teman yang juga mengalami hal serupa gitu ya. Iya, betul. Kadang tuh gini, menjadi kuat karena teman-teman juga ternyata misalnya ada nih ya yang satu kantor ternyata mengalami hal yang sama serupa gitu, kayak dapat sesuatu yang oh ya ternyata dia juga merasakan hal yang sama ya, saya nggak sendirian ya. Nah itu akan membantu tuh bahwa bukan ngerasa bahwa dia juga menderita, aku juga menderita, sama-sama menderita, nggak seperti itu, tapi lebih kepada oh ternyata hal ini tuh nggak dirasakan oleh saya sendiri ya, gitu. Kadang ada sekat itu ya, individualistik yang oh aku kok sendirian gitu, sehingga untuk
untuk mengendurkan sekat itu memang perlu ada ruang bercerita gitu ya. Betul, betul. Berceritakan. Tapi kan kalau di kantor kadang kan ini ya, hal semacam ini kan nggak ada ruang ya, nggak ada ruang untuk boro-boro kadang-kadang. Iya. Seringkali ketika ketemu meeting hanya ngomongin tentang kerjaan, tapi kalau bicara tentang support group atau support system gini masih sangat kurang ya. Iya, masih sangat kurang gitu. Memang biasanya di jeda-jeda gitu ya, di jeda-jeda kayak misalnya istirahat, itu bisa tuh sambil ngeluarin unek-unek. Biasanya kan kita akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Iya, tanpa sadar ya. Tanpa sadar bisa seperti itu ya. Karena di psikologi kan juga ada teorinya ya Mas ya. Teori kedekatan yang similarity itu bagaimana ya, jadi kalau misalnya kita merasa kita ini sama dengan orang lain, kita akan cenderung berkumpul bareng gitu. Nah, sehingga di situ sebenarnya walaupun pada akhirnya nanti jadi gibah gitu, jadi ngomongin orang gitu. Tapi itu di sisi lain juga ada bagusnya gitu. Artinya kita mengeluarkan unek-unek yang ada di hati kita terkait dengan pekerjaan itu atau hal lain, misalnya ada masalah di rumah kayak gitu. Iya, jadi ada rasa ternyata aku nggak sendirian, aku ada temen, temenku juga mengalami kurang lebih seperti yang aku alami. Itu bisa menjadi salah satu pilar untuk bergerak lebih lanjut ya Mbak ya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan ini Mbak. Tadi sebenarnya sempat disinggung juga sama Mbak Infanti, yaitu rasa bersalah. Rasa bersalah ketika misal kan tadi peran ganda itu, ya kan. Jadi kayak, oke, aku kelihatannya lebih fokus gitu. Kadang lebih fokus ke karir deh. Gitu. Tapi terus ada rasa bersalah. Waduh, nanti urusan rumah, urusan anak, nanti berantakan. Ada rasa bersalah seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga yang mungkin, oke deh, aku lebih ke rumah gitu. Tapi itu ada rasa bersalah juga. Waduh, nanti kerjaanku berantakan. Nanti rekan kerja, atasan ngomel-ngomel gitu. Nah, betul. Rasa bersalah ini seperti apa, dan mungkin lebih ke menata rasa bersalah atau mengelola rasa bersalah ini supaya nggak terus malah kayak downward spiral. Kadang kan kalau orang malah merasa bersalah terus jadi semakin terpuruk ya. Itu gimana Mbak menyikapi itu? Nah, sebenarnya kondisi itu tuh disebut dengan work family conflict. Jadi work family conflict. Jadi ada konflik di kitanya gitu ya. Kitanya merasa konflik karena tadi ada kebutuhan atau tanggung jawab di pekerjaan dan yang satu sisi di rumah juga gitu. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa harus balance. Ini yang jadi masalah sebenarnya, harus balance. Jadi kalau saya tuh kadang mengibaratkan gini Mas Aji. Kita itu sebagai orang yang lagi berjalan di atas tali. Jalan di atas tali. Iya, di atas tali gitu ya. Talinya kan tipis tuh ya gitu. Oke, teman-teman bayangin ya. Kita bayangin sama-sama. Kita coba imagining. Iya. Bayangin imajinasi jalan di atas tali. Kayak sirkus itu, Mbak. Ya, kayak sirkus gitu. Nah, beban ini kan nggak selalu konstan ya. Jadi kadang di rumah itu lebih besar, kadang di kantor lebih besar. Iya. Gitu. Kadang dua-duanya besar juga. Sama besarnya. Kita tuh nggak perlu berdiri di tengah-tengah terus-menerus. Kan kita pengennya adil ya, yang ini buat kantor dapat, yang ini buat rumah dapat, tapi faktanya tuh nggak bisa seperti itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, benar. Kadang di rumah ada beban 80, katakanlah misalnya anak sakit, atau anggota keluarga lainnya sakit, sehingga bebannya akan lebih berat. Gitu. Nah, ketika beban yang sebelah sini lebih berat, kan nggak mungkin kita tetap ada di tengah dong. Iya. Ya kan? Logikanya kalau kita ada di tengah, kita ini jatuh. Tapi kita bagaimana menyeimbangkan tubuh kita supaya bergerak ke arah yang lebih ringan sehingga beban yang berat menjadi seimbang gitu. Oke. Berarti kalau di posisi seperti itu ada permasalahan berat di rumah, ya, anak sakit, anggota keluarga sakit, atau mungkin anak ada urusan sekolah, PR yang nggak dikerjain gitu-gitu, maka malah fokus kita ke kerjaan. Enggak. Fokus kita justru kita ke sana untuk melihat yang di rumah bahwa ini lagi lebih besar loh. Oke, ada kesadaran bahwa ini itu lebih berat. Kesadaran, benar. Ada kesadaran bahwa ini lagi lebih berat nih, saya mau fokus ke sana. Gitu. Helikopter view-nya mungkin pindah gitu ya, ke sebelah sini. Gitu. Sehingga kita pakai jaketnya, jaket ibu rumah tangga dulu nih, aku jaket di rumah dulu. Habis itu baru mengerjakan sisi di kerjaannya. Begitu juga sebaliknya. Mungkin kalau misalnya di pekerjaan lagi ada deadline ya, biasanya tuh semesteran, triwulanan gitu ya, ada target-target KPI dan sebagainya. Itu ketika ini lebih berat, ya ini dulu yang menjadi fokus. Gitu. Oke.
tantangannya adalah ketika oke, ini rumah baru ada urusan berat ini, kita fokus ke sana. Tapi ternyata di sini juga membutuhkan fokus. Di sini juga baru berat-beratnya. Itu Mbak, nah, kalau seperti itu biasanya kita belajar ya. Harapannya sih kita bisa yang namanya self compassion. Gitu. Mungkin Mas Aji sering ya mendengar itu. Jadi apa ya, kalau bahasa Indonesia welas asih kali ya. Welas asih. Jadi kayak mengasihani diri sendiri, tapi bukan yang menganggap diri itu menderita, enggak kesana arahnya gitu ya. Jadi kalau self compassion itu ada 3 jenisnya Mas Aji. 3 jenis. Yang pertama itu self kindness, jadi jadi kita harus baik sama diri kita sendiri. Kita lihat bahwa ada pekerjaan berat, tapi jangan lupa untuk istirahat buat kitanya. Gitu, kasihan loh tubuhnya. Gitu. Jadi di situ harus kind sama diri sendiri, baik gitu ya sama diri sendiri. Terus juga yang kedua kita harus melihat bahwa ada yang namanya common humanity. Common humanity itu melihat bahwa nggak sendirian, yang tadi diceritakan bahwa kondisi ini ada kok teman kerja aku juga gitu ya yang kondisinya seperti ini, mungkin sharing akan membantu. Gitu. Jadi melihat lebih holistik tadi ya, sesuatu yang terjadi sama diri kita. Terus yang ketiga mungkin ini keahliannya Mas Aji di mindful gitu. Jadi mindful gitu ya, bagaimana ketika kita mengerjakan sesuatu itu benar-benar sadar. Gitu. Nah, itu yang akan membantu kita untuk mengatasi guilty feeling tadi. Misalnya terutama sebagai ibu ya memang ninggalin anak itu nggak nyaman, ninggalin keluarga itu tidak nyaman, tapi coba jangan menyalahkan diri sendiri. Gitu, karena ada beberapa yang memang karena kondisi ya Mas harus bekerja. Terus juga ada mungkin yang punya privilege untuk aktualisasi diri gitu ya, sehingga dia tetap memilih untuk bekerja begitu. Jadi coba untuk belajar tadi self compassion-nya agar lebih baik lagi gitu, sehingga sedikit demi sedikit guilty feeling-nya itu berkurang, walaupun nggak akan hilang ya gitu. Kalau hilang nanti malah bahaya gitu. Tanpa guilty feeling itu malah bahaya ya. Betul, jadi seenaknya aku mau kerja aja deh gitu. Ya nggak usah mikirin rumah gitu. Padahal kan guilty feeling itu tetap tetap diperlukan untuk tetap tadi ada balancing, walaupun nggak balance banget sih gitu. Sehingga tadi kalau Mbak Infanti menyampaikan satu aspek lagi terkait dengan self compassion, justru ketika kita kembali ke jalan di tali tadi, seringkali kita hanya melihat 2 komponen, 2 aspek, yaitu work and life, dan itu yang work and life work and family. Work and family conflict. Padahal sebenarnya ada satu komponen lagi yang perlu kita sadari, perlu kita perhatikan juga, yaitu adalah diri kita sendiri ya. Jadi ada 3 sebenarnya ada 3, benar. Kalau kita cuma ngelihat ke sana dan ke sini, kitanya nggak berusaha lihat talinya di mana, jatuh kita Mas. Malah kitanya yang remuk ya kalau hanya fokus ke 2 hal itu ya. Oke, jadi untuk mengelola rasa bersalah adalah kita perlu sadar, memang ini kondisinya baru mana yang berat, dan itulah yang perlu kita fokusin gitu ya. Dan sebisa mungkin berlatih untuk tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Nah, tentu kita bisa pahami ya, dan kita perlu sadar, perlu ingat bahwa yang namanya perempuan berkeluarga, ini ada satu manusia lagi nih yang perlu satu manusia lagi yang juga perlu bertanggung jawab terhadap perempuan ini. Itu adalah pasangannya, itu adalah suaminya, ya kan? Betul. Kadang manusia ini laki-laki ini yang tidak sadar diri, dia itu kayak ada rasa gini, menyalahkan perempuan gitu, kayak seringkali muncul konflik pasangan itu gara-gara pasangan merasa si laki-laki ini urusan rumah kok nggak beres sih gitu, atau urusan anak kok karena harusnya kamu yang bertanggung jawab gitu, kayak sepenuhnya itu diserahkan ke istrinya, ke perempuan, sehingga tidak melihat si laki-laki ini tidak. Nah itu itu bentuk distraksi. Bentuk distraksi. Saking dia mungkin punya pasangan yang ini mungkin relate dengan ini. Jadi si laki-laki ini tidak melihat bahwa si istri ini juga berkarir loh gitu. Nah, gimana cara sehat Mbak menyadarkan pembagian peran ini
peran di rumah ini, ya biar nggak jadi sumber konflik yang terus-menerus. Karena kan kalau terus seperti itu nanti ada satu yang dikorbanin, yaitu anak kan. Anak, betul. Ya. Bukan cuma anak sih sebenarnya, diri sendiri juga jadi biasanya itu. Seperti itu ya. Nah, pembagian peran ini. Nah, sebelumnya perlu dipahami juga nih Mas Aji, ada yang memang tipikal suami yang tadi ya nuntut ya secara jelas gitu. Ini gimana, rumah kok belum selesai, anak kok belum ini, kok belum ada masakan dan sebagainya. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang merasa suaminya fine-fine aja loh sebenarnya. Gitu, tapi dia merasa dituntut. Gitu. Jadi tuntutan itu tidak datang dari eksternal, selalu dari eksternal. Iya, tidak datang dari suaminya atau partnernya gitu ya, tapi datangnya dari diri sendiri. Karena tadi ada beberapa orang yang merasa harus perfect. Gitu. Semuanya harus perfeksionis pada tempatnya. Nah, ini yang sulit gitu ya. Kalau seperti itu ya dianya dulu yang harus digarap gitu. Karena bukan pasangannya nih gitu. Tapi kalau in case ada yang mungkin pasangannya secara terang-terangan gitu ya. Kamu kan ibu, kamu kan istri, kamu harusnya begini bla 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 bla. Tapi gitu. Suaminya nggak ikut andil gitu ya, istilahnya gitu. Ada sih itu, karena saya sebagai laki-laki, teman-teman saya yang agak kurang ajar itu sih. Ada seperti itu. Nah, kalau kayak begitu ya, memang balik lagi rumah tangga itu kan, kalau saya mendefinisikan rumah tangga tuh ngobrol ya Mas, ngobrol sepanjang hayat. Gitu, dari awal sampai akhir ngobrol gitu. Jadi caranya ya komunikasi gitu. Komunikasinya ya macam-macam ya. Ada yang mungkin kalau suaminya sulit banget untuk dikasih tahu gitu, boleh loh sesekali diajak ke mungkin seminar-seminar parenting gitu, seminar-seminar terkait dengan tugas dan perannya suami dan istri, atau di kajian-kajian ya kalau misalnya muslim gitu kan. Ada seperti itu, tapi biar memang sadar ya, biar sadar. Kadang kalau istrinya, karena istri itu mungkin nggak banyak ya, tapi ada ya beberapa pengalaman. Ini dari ruang konseling saya aja deh ya gitu ya. Dari ruang konseling itu merasa bahwa suaminya itu nggak berperan sama sekali dan dia merasa sudah provide anything buat istrinya gitu. Tapi ternyata bukan itu yang dipengen istrinya, dan kebanyakan istri adalah sumber stresornya, gitu. Jadi, jadi ada beberapa laki-laki gitu ya merasa nggak mempan kalau dia ngobrolin sama istrinya. Jadi makanya butuh profesional lainnya untuk bantu. Biasanya makanya dibawa ke seminar-seminar parenting atau seminar terkait dengan relationship suami dan istri. Ke psikolog. Betul, ke psikolog. Udah ada kesadaran lebih gitu. besar gitu, bisa diajak ke psikolog. Atau kalau enggak ya dengerin podcast ini, nonton podcast ini. Nah, tadi kalau misalnya tadi kan saya bilang rumah tangga itu ngobrol, tapi tadi ketika istri sudah menjadi sebuah stresor untuk suami, boro-boro mau ngobrol Mas. Gitu. Kebanyakan fenomena yang terjadi saat ini adalah rumah tangganya sih berjalan langgeng gitu ya, tapi isinya nggak pernah berantem, tapi juga nggak pernah ngobrol. Jadi ini malah nggak ada dinamika, nggak ada gregetnya gitu. Betul. Nah, itu yang sekarang banyak banget terjadi. Jadi rumah tangganya dia bilangnya baik-baik aja, definisi baik-baik aja lah, tidak pernah berantem. Tapi ngobrol juga nggak pernah. Ya, tidak pernah berantem itu bisa jadi malah tanda nggak sehat. Iya, betul, karena semuanya hidup gitu. Saling menarik diri karena takut konflik kan pada akhirnya. Udah diam aja pasangan aku begini, udah diam aja pasangan aku begini. Nah, tadi balik lagi ketika masih bisa untuk ngobrolin gitu ya, itu diobrolin. Perannya apa saja yang bisa dilakukan? Oke, misalnya Senin sampai Jumat, misalnya suaminya ngantor gitu ya. Bisa nggak malam itu ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan gantian, atau misalnya kalau weekend itu kan di rumah nih bareng-bareng, nah itu pembagian tugasnya, tapi pembagian tugasnya itu juga jangan saklek, tapi bikin yang lebih fleksibel, sehingga kalau saklek tuh nanti kamu nggak ngerjain itu marah sama pasangannya, kamu nggak ngerjain bla 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 gitu. Nah, ini dibikin fleksibel sehingga ada berkesinambungan antar keluarga, sehingga tanggung jawab itu bukan cuma di perempuan yang lebih besar, tapi bareng-bareng gitu. Karena rumah tangga itu kan nggak bisa sendirian ya Mas. Sendirian apa Mas? Makanya main catur aja berdua ya nggak bisa. Jadi harus saling. Harus berdua. Intinya memang harus ngobrol, komunikasinya diperbaiki. Kalau ternyata memang belum bisa untuk melakukan komunikasi, misalnya setiap ngobrol berantem. Nah, itu perlu bantuan coba untuk
ke profesional atau misalnya ada orang gitu ya yang bisa bantu menengahi untuk memperbaiki cara komunikasinya. Jangan-jangan salah selama ini ketika komunikasi langsung ngejudge. Kamu tuh pulang kantor sukanya tidur terus, sukanya ini terus. Nah kan nggak enak ya. Jadi emosi yang bermain di situ sebelum komunikasinya masuk. Infonya nggak nyampe, emosinya nyampe. Itu jadi pada akhirnya berantemnya karena emosi, masalahnya ya udah dibiarin aja gitu aja. Emosinya nyampe tapi informasinya nggak nyampe. Iya, seringnya begitu sih Mas. Gitu. Iya, oke. Berarti tadi kalau ini correct me if I'm wrong, Mbak. Aku berusaha mempolakan apa yang kita obrolin. Berarti kembali ke membagi peran. Itu ada situasi di mana perempuan yang merasa aku yang harus semuanya perfect gitu. Meskipun mungkin suaminya tidak menuntut itu. Betul. Ada juga kondisi seperti itu dan mungkin itu ada kaitannya dengan lingkungan atau mungkin pola asuh bisa. Waktu kecil dulu orang tuanya juga seperti yang menuntut dia untuk harus selalu sempurna, sehingga meskipun tidak ada orang yang menuntut dia sempurna, dirinya sendiri yang kayak dia jadi kayak orang tuanya dia dulu menuntut dirinya sendiri untuk aku harus sempurna. Itu ada kondisi seperti itu. Ada kondisi seperti itu. Tapi ada kondisi yang kedua adalah yang cukup sering terjadi adalah laki-laki atau pasangannya inilah yang menuntut. Memang menuntut. Dan mungkin memang disarankan si laki-laki ini perlu sadar diri bahwa kan istri ini punya peran ganda sehingga tidak bisa terus menuntut terlalu ini banget gitu. Bahkan kalaupun tidak peran ganda pun juga yang namanya urusan rumah kan bareng-bareng. Ya, betul. Kan? Tapi banyak ini dari tongkrongan laki-laki, obrolan laki-laki. Jadi tahu obrolan laki-laki. nih. Dan saya tidak setuju karena gini, cukup banyak laki-laki yang punya pola pikir bersihin atau nata rumah, urusan rumah itu bukanlah kerja. Ya. Kerja menurut pola pikir kebanyakan laki-laki adalah kerja kantoran yang kerja gitu. Nggak harus kantoran sih, mungkin juga bisnis, tapi sesuatu yang ada nilai ekonomi, ada uang masuk gitu. Sehingga dengan pola pikir laki-laki seperti itu seringkali menganggap bahwa itu tuh nggak capek, nata rumah, bersihin rumah itu nggak capek. Karena itu menurut mereka yang nggak sadar itu adalah itu nggak kerja gitu. Padahal kan ini laki-laki ya. Coba ngurusin rumah, tata rumah tinggal sehari gitu ya, tinggal sehari udah langsung ayo cepet pulang. Gitu. Masih nyuci piring, nyetrika apalagi, itu kan capek, itu pasti capek lah gitu kan. Betul. Dan makanya mungkin satu hal yang perlu dibongkar adalah pola pikir itu, pola pikir yang toxic masculinity kan, yang seperti kata Mbak Infanti tadi, yang penting udah provide terkait dengan uang. Betul. Padahal yang namanya rumah tangga nggak sebatas tentang ekonomi kan, ada juga kebutuhan emosional, kebutuhan intimasi dan sebagainya Betul. Nah gawat juga ya kalau misalnya ada pola pikir bahwa itu tidak bekerja ya, padahal itu sama-sama capek ya. Iya. Dan itulah makanya ketika misal laki-laki pulang ke rumah, kok masih berantakan dan sebagainya gitu. Kamu ngapain aja seharian gitu di rumah. Jadi itu tadi terkait dengan pembagian perannya, sebaiknya seperti itu ya, supaya tidak terus malah jadi sumber konflik. Betul. Bisa banget itu jadi sumber konflik soalnya. Orang udah pulang misalnya suami pulang masih berantakan, itu kan marah gitu tadi yang saya bilang. Kalau marah emosinya yang tersampaikan, ininya nggak tersampaikan. Pada akhirnya nanti situasinya tuh jadi membaik kan, kadang membaik dengan sendirinya ya Mas ya. Membaik dengan sendirinya, udah baik-baik lagi. Padahal konfliknya masih ada loh. Masih ada bom waktu itu kadang ya. Gitu, tapi lupa Mas dibicarakan. Biasanya tuh ya udah karena udah kondisi baik-baik dianggap masalahnya selesai. Padahal ya enggak. Ntar kalau ada masalah lagi ke-trigger dan jadi ahli sejarah biasanya. Bukit Mas gitu. Ahli sejarah. Dulunya kamu gitu ya, sama-sama gitu. Gini kan gitu. Udah nggak kelar-kelar nantinya. Iya. Karena tadi kan ngomongin tentang pasangan ya, suami laki-laki. Tadi ini juga ahli sejarah ini. Tapi kan ini merujuk ke pertanyaan. Iya. Yang tali tadi, ada satu aspek komponen penting yang seringkali kita lupakan adalah diri sendiri. Dalam hal ini adalah perempuan.
ada perempuan yang akhirnya capek banget gitu. Karena mesti berperan ganda ini sampai ini yang mungkin ini banget ya, terasa gelap sekali yaitu adalah sampai dia itu kehilangan jati dirinya atau bingung gitu, lupa diri aku itu sebenarnya gimana sih gitu. Karena selama ini terus roller coaster antara ibu, istri, terus pindah ke kantor, ke kerja dan sebagainya. Nah, ini buat teman-teman yang ngerasain kehilangan jati diri, kehilangan dirinya, gimana ya Mbak ya, untuk menemukan kembali dirinya gitu, menemukan kembali dirinya sendiri di tengah tumpukan peran yang mungkin kayak kok nggak habis-habis ya ini perannya gitu. Iya, kayak nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, sebenarnya gini Kak, pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di kantor itu kan sifatnya rutin ya. Rutin gitu, rutinitas gitu. Jadi ada pola yang selalu berulang. Sama itu terus sehingga dia cuma tahu 2 perannya itu di situ aja. Gitu. Jadi tadi kata Mas Aji ada suatu komponen tentang diri yang lupa karena terlalu formal di sebelah sini dan formal sebelah sini di work and family-nya formal. Sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk balik lagi untuk mengenal kita diri kita sendiri gitu ya. Itu dengan agak sedikit belok. Gitu. Jadi dari rutinitas formalnya. Gitu. Contohnya dengan ada aktivitas lain di luar yang formal tadi. Apa contohnya? Misalnya dia sudah melupakan diri untuk hobinya. Hobi. Gitu. Dia sudah melupakan diri untuk jajan enak. Jajan. Nah, dia udah lupa kapan terakhir saya ke mall. Kapan saya terakhir itu self care. Gitu. Jadi ada aktivitas yang sifatnya membelokkan dari aktivitas formalnya dia. Jadi aktivitas-aktivitas di luar kebiasaan dia akan membantu pada akhirnya menemukan lagi siapa sih saya ini. Gitu. Karena terlalu terbelenggu ya biasanya tadi aktivitas pagi 8 sampai 5 katakanlah gitu di kantor. Aktivitasnya itu sebagai staff, sebagai leader, sebagai apapun gitu ya perannya di sana. Nanti pulang di jalan kebanyakan bengong. Gitu, bukan mindful Mas, tapi lebih kepada bengong gitu ya. Nyampe rumah langsung berkutat sama kehidupan di rumahnya, sehingga lupa kapan terakhir. Saya kadang nanya gini, kapan terakhir kali menyenangkan dirimu? Dia akan mikir, kapan ya? Lama banget, udah nggak pernah. Ternyata itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk lebih mengenal lagi diri kita, supaya kita nggak terbelenggu ke dalam lingkaran-lingkaran yang sifatnya formal tadi. Gitu. Termasuk belajar hal baru ya Mbak ya? Betul, hal-hal baru. Belajar hal baru itu kan juga bisa keluar dari rutinitas itu ya? Betul. Biasanya saya minta tuh kalau ada klien gitu ya Mas, kadang saya minta gini, coba deh list aktivitas apa yang belum pernah kamu lakukan selama ini, atau dulu tuh pengen banget, misalnya masa muda gitu ya, pengen banget dilakuin, tapi sekarang nggak pernah dilakuin sampai detik ini. Coba bikin listnya, nanti centang ya satu-satu, lakuin ya. Habis itu maknai apa sih rasanya. Gitu. Kadang ya itu tadi orang lupa, oh iya ternyata saya masih punya mimpi yang pengen diwujudkan. Saya masih pengen kayak misalnya nganterin anaknya main gitu ya ke teman bermain, tapi sebenarnya dia pengen loh main. Kenapa nggak ikutan main juga? Kenapa cuma jadi pengawas aja? Membelikan mainan anak tapi lupa untuk siapa tahu kepengen juga beli mainan untuk dirinya sendiri ya. Betul Mas. Seperti itu. Jadi cobalah untuk sedikit berbelok dari aktivitas formalnya. Gitu ya, tapi jangan kebanyakan juga ya, jangan self reward terus gitu, takut kebablasan, nah itu juga nggak baik gitu. Karena kan ini tadi obrolan ini kan berangkat dari kondisi di mana perempuan itu kan punya energi cinta yang luar biasa sekali besarnya dibandingkan laki-laki, kelihatannya lebih besar perempuan. Tapi licin ketika terus jadi terlalu mementingkan melihat orang lain, orang yang dicintai pokoknya baik-baik saja, tapi lupa ke diri sendiri gitu kan. Sehingga perlu diseimbangan dengan apa yang ingin kamu lakukan, yang kamu senang, ya lakukan itu. Keluar dari rutinitas yang membosankan itu mungkin ya. Betul Mas. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ini pertanyaan penting yang mungkin ditunggu-tunggu teman-teman yang nonton di awal. Ini kalau teman-teman yang nonton ini ada perempuan atau mungkin laki-laki nonton tapi kepingin menanyakan untuk perempuan atau untuk istrinya atau pasangannya yang lagi merasa kewalahan dengan peran ganda, perempuan yang kewalahan dengan peran ganda,
apa Mbak, langkah kecil, langkah yang bisa mungkin selesai nonton ini langsung dilakukan oleh teman-teman di hari ini juga, bahkan selesai nonton ini untuk lebih mental sehat, lebih happy, dan tentu saja tetap bisa sayang sama dirinya sendiri dan tidak kehilangan dirinya sendiri. Nah, tadi benar yang dikatakan sama Mas Aji ya, bahwa langkah kecil. Kadang kita tuh berfokus pada langkah besar apa yang bisa merubah kondisi ini. Nah, itu kan susah ya. Kalau misalnya tadi ada kebutuhan ekonomi dan sebagainya, ya kita mau nggak mau tetap harus kerja gitu. Nah, langkah kecil yang bisa mendukung untuk memperbaiki kesehatan mental kita gitu ya. Sebenarnya coba untuk lakukan ini mungkin buat perempuan ya. Kalau buat perempuannya tadi self care gitu. Self care coba 3-5 menit aja di rumah gitu ya. Maskeran mungkin gitu, atau mandi agak lama sedikit. Biasanya kan kalau udah punya anak tuh wah diburu-buru, apalagi anaknya misalnya masih kecil ya, nungguin kadang di depan kamar mandi itu. Gitu, jadi buru-buru. Nah, nikmatin itu, mungkin berendam ya pakai air garam atau bed box kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Atau misalnya jalan. Jalan kaki gitu, jalan kaki itu juga membantu banget. Selain pada saat jalan, tapi jangan lupa jangan cuma jalan doang terus kayak pikiran kosong tuh, jangan seperti bengong itu. Jalan bengong jangan ya. Jangan seperti itu. Jadi jalan mungkin bisa sambil latihan nafas ya. Itu juga akan membantu banget gitu. Nah, latihan nafas ini menurut saya ya Mas, ini penting. Gitu, menurut saya penting. Tapi saya selalu bilang ke klien saya gini, ini hal yang simpel tapi nggak mudah untuk dilakukan. Gitu, karena kebanyakan orang menganggap bahwa apa sih cuma nafas doang. Tiap hari juga nafas, tiap hari juga nafas, tapi nafas yang dimaksud ini lebih mindful, lebih menyadari nafasnya seperti apa. Ketika balik lagi, mereka bilang gini, ternyata susah ya nafas gitu, latihan nafas itu susah ya gitu. Makanya saya bilang ini simple tapi susah untuk dilakukan secara konsisten. Gitu. Nah, tadi balik lagi self care yang bisa dilakukan, misalnya tadi ini ya terkait dengan perawatan diri gitu. Terus tadi kalau misalnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan kayak olahraga, itu boleh olahraga boleh di rumah, boleh kalau mau misalnya mau nge-gym juga boleh-boleh aja gitu ya. Lalu kalau mau olahraga lainnya itu boleh gitu. Terus juga ada hal lain misalnya gini, kesenangan misalnya ini mungkin buat ibu-ibu yang mungkin relate ya dengan saya nih. Kadang kita kalau makan Mas, nungguin sisa anak gitu. Karena mikirnya, aduh sayang banget ya mubazir kalau misalnya nggak dimakan. Padahal kita pengen banget loh. Boleh loh jajan sendiri, anak nggak dibagi tuh boleh. Saya ngelakuin itu Mas soalnya. Jadi kalau saya punya buah-buahan, saya kupasin dulu anak saya, ini sisanya saya ambil. Gitu. Ini buat Amih ya, nggak boleh ada yang minta. Nah, itu pun bisa dilakukan oleh suami sebagai support system. Jadi support systemnya ini harus memberikan waktu. Gitu untuk partnernya ini self care, gitu. Itu jadi bisa mengapresiasi diri, mengapresiasi pasangan ya. Betul. Jadi mungkin tadi ya dengan cara bicara bareng, aku mau dong kalau seminggu tuh dikasih waktu sekitar 1 jam ya, misalnya buat nonton drakor gitu ya, atau misalnya buat shopping atau buat apapun, itu komunikasikan dulu sama pasangan gitu. Setelah itu pasangan ngasih waktu untuk pasangannya, untuk perempuannya ini melakukan self care, melakukan kesenangannya sendiri, nggak diganggu. Nah, kebanyakan orang yang sudah menikah, sudah punya anak gitu, kadang merasa ini egois. Nah itu kadang ngerasa pemahaman egois itu kadang karena saya pun pernah loh Mas diomongin sama orang. Jadi saya tuh liburan sama suami berdua gitu ya. Terus diomongin gini, kok kamu tega ya ninggalin anak-anak di rumah gitu sama orang tua. Saya bilang nggak apa-apa karena saya setelah liburan saya jadi fresh, saya lebih bahagia, anak-anak saya bahagia tuh. Gitu. Ada ya orang yang ngomong gitu. Bener, dan itu disampaikan Mas gitu, disampaikan. Untungnya saya nggak ngerasa wah harus marah atau gimana gitu. Nah, jadi self care atau misalnya menyenangkan diri sendiri ini bukan sesuatu yang egois. Kadangkala memang dibutuhkan. Gitu. Tapi tadi ada batasan, nggak setiap hari gitu ya gitu. Ada nanti terlalu egois ya. Itu juga nggak sehat. Tapi kalau terlalu tidak egois, maksudnya terlalu ngasih ke orang lain, ya kitanya sendiri yang terus remuk gitu. Dan kan kita hanya bisa mencintai orang lain sesehat mungkin, maksudnya kita akan lebih mampu mencintai orang lain kalau diri kitanya sendiri juga energinya itu oke gitu, baterainya oke gitu, ya kan? Kalau kayak handphone gitu,
kalau baterainya sudah low bat gitu, iya. ya gimana bisa berfungsi gitu. Betul. Demikian juga diri kita ya. Betul. Saya selalu menganalogikannya gini, Mas Aji. Jangan jadi lilin deh, jangan terlalu jadi lilin gitu. Yang sekitarnya terang tapi kitanya habis. Gitu. Nah, kadang-kadang kala ya kita perlu untuk melakukan hal yang menyenangkan diri kita, ngisi baterai kita. Ya nggak bisa dipakai terus gitu, harus di-charge juga pada akhirnya gitu. Ya lilin gitu tadi ya. Ya jadi ini ya teman-teman ya, kurang-kurangin membakar dirimu sendiri demi kehangatan orang lain ya. Betul. Itu kalau kita udah punya banyak energi sih nggak apa-apa, kasih aja cinta kita ke orang-orang gitu. Tapi jangan lupa isi cinta kita juga ada gitu. Ada waktunya kita memang perlu mengisi baterai kita gitu ya. Betul Mas. Ngebakar terus malah jadi habis kitanya. Kobong Ya mungkin ini terakhir Mbak, kalau ada yang disampaikan kepada teman-teman yang sama perempuan yang sedang melakukan peran ganda ini, mungkin dari Mbak Infanti. Oke, baik. Kalau dari saya sih saran buat ini ya teman-teman yang mungkin lagi berjuang saat ini, gitu. Langkah-langkah kecil tadi coba untuk dilakukan dan hadapi, gitu. Karena nggak bisa kita menghindar, karena akan terus seperti itu. Jadi hadapi aja, hadapi dengan beberapa trik-trik yang bisa dilakukan untuk tetap sehat. Gitu, seperti itu aja sih. Dan mungkin buat partner ya bisa lebih mengerti lagi komunikasi dalam rumah tangga itu menjadi penting. Kapan saatnya memperbolehkan istri melakukan hobinya, dan istri juga harus sama memperbolehkan suami menjalankan hobinya juga. Gitu sebenarnya. Jadi sama-sama enak gitu. Jadi nggak ada yang merasa paling gimana gitu. Seperti itu sih Mas Aji. Oke, kalau saya dari sisi partnernya, dari sisi laki-laki yang selama ini nggak sadar betapa capeknya, betapa nggak mudahnya ngurusin rumah dan sebagainya, apalagi peran ganda seperti ini, sadar ya. Sadar bahwa ada kalanya memang kita perlu pola pikir yang menyeluruh gitu, utuh, bahwa rumah tangga ini bukanlah satu orang betul. Bahkan main catur pun perlu berdua ya, dan perlu ditanggung bareng-bareng berdua gitu. Betul. Tidak bisa terlalu saklek. Oh ini bagianmu tok, oh ini bagianku aja gitu. Enggak. Jadi semua pekerjaan pun perlu kita, semua kegiatan perlu kita tanggung bareng-bareng gitu, bersama gitu ya. Dan tadi aku jadi ini ingat juga kalau ngobrol terus malah jadi berantem atau pasangannya jadi sumber stres, coba kamu renungkan, barangkali kamu memang bukan mencari pasangan, kamu mencari partner UFC mungkin, partner berantem mungkin. Gitu aja Mbak Infanti, terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oh iya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang kalau mau belajar sama Mbak Infanti, Instagram ada kan? Ada Instagram. Apa @infantiwisnuwardani. Sosial media Instagram aja? Instagram aja kebetulan Mas, saya nggak main sosial media yang banyak-banyak. Biar lebih mindful hidup di dunia nyata Mas. Sosial media bising sekali soalnya. Tapi kalau buat teman-teman mau konseling ke Mbak Infanti bisa DM atau boleh nanti boleh DM ke Instagram saya boleh, atau di @asoka_consulting juga boleh. Oh ada. Ada, saya punya praktek mandiri Mas. Oh gitu. Ada akun IG-nya juga? Ada akun IG-nya. @asoka_consulting. ASH atau ASO? ASOKA Consulting. Nah, silahkan di-follow ya teman-teman ya. Begitu saja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Mbak Infanti bisa membantu menyehatkan mental. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.